Oke, di video kali ini saya bakalan ngolah data menggunakan Smart PLS 4 ya. Jadi ini Smart PLS 4 dan jenis analisisnya adalah SAM-PLS. Oke, untuk Smart PLS-nya kalian kalau yang mau order bisa beli ya Smart PLS 4-nya, dan ini no expired ya. Linknya ditaruh di bawah video ini atau di deskripsi. Oke, sekarang saya liatin dulu ya datanya. Pertama tuh kita harus siapkan dulu ya si tabulasi datanya. Nah, ini adalah jenis tabulasinya. Dan nanti kalian kodein sesuai variabelnya dan nama indikatornya. Contoh misalkan variabel SMM untuk yang social media marketing itu memiliki 3 item. Ya, artinya kita nomorin seperti ini. Dan pastikan jangan ada angka yang kosong atau dia berisi simbol, itu jangan juga ya. Nah, dipastikan datanya tuh rapi dan bentuknya seperti ini. Nah, untuk Smart PLS 4 itu formatnya bisa Excel ya, jadi nggak perlu CSV kecuali pakai Smart PLS 3. Nah, sekarang kita langsung masukin aja sih projectnya. Pertama kita klik New Project, lalu kita namain di sini ya, misalkan TB kayak gitu, atau terserah bebas, yang penting dinamain. Nah, lalu kita klik Import Data File. Nah, setelah ini kita panggil si datanya. Kita klik Open. Nah, setelah terbaca kayak gini, ini perhatikan ya, kalian lihat si datanya. Kalau dia itu ada yang nggak keisi, atau dia misalkan ada satu yang hilang angkanya, maka akan muncul di sini. Ya, ketika dia missingnya 0, artinya semua data itu sudah terisi. Lalu kita klik import. Nah, ini dia ya, indikatornya berjumlah 29 dan sampelnya sebanyak 222 sampel. Nah, nanti yang bagian ini jangan lupa ya di copy to Excel ya, karena ini penting ya untuk analisis deskriptif untuk di Smart PLS. Setelah itu kita kembali back, kita klik create model. Nah, ini model type-nya kita pilih yang PLS SAM, ini kita pilih. Di bagian sini kita namain ya, misalkan model TB, terserah, yang penting dinamain, lalu klik save. Nah, udah kita bikin deh si modelnya ya. Oke, ini kita bikin, klik di sini lalu klik tanda shift, ditekan, klik sini lagi lalu drag. Nah, kayak gitu guys. Nah, jadi caranya kayak gitu. Nah, untuk ngerapiin kita klik yang ini. Nah, oke, ini juga bisa dirapihin. Nah, misalnya dipanjangin, kita klik shift, tekan, diklik bagian indikator, lalu dipanjangin kayak gini. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Ya, oke, sekarang kita bikin si modelnya. Nah, sekarang kita bikin narasi modelnya. Nah, oke, kalau udah kayak gini, ya pertama kita export dulu ya. Kita klik kanan, export as image. Nah, ini kita klik export. Jadi ini kita namain model, atau kita boleh buat folder baru di sini. Ya, misalkan hasil olah data gitu. Hasil olah data TB. Nah, pertama kita save dulu nih ya, model penelitian. Kita save namanya model penelitian. Oke. Nah, setelah ini kita klik calculate, lalu kita klik calculate. Nah, untuk tahapan pakai Smart PLS itu hanya 3 kali klik sebetulnya. Oke, yang pertama kita cari outer modelnya dulu ya. Kita klik PLSM algorithm, klik start calculation. Nah, di sini. Nah, enaknya pakai Smart PLS itu tuh kita bisa melihat ya nilai atau indikator yang valid dan tidak valid. Oke, untuk saya rujukannya menggunakan Hair et al. Tuh mengatakan jika nilai outer loadingnya itu nilainya lebih dari 0,70, maka suatu indikator dinyatakan valid. Ya, sumbernya udah ada ya, ini sumber artikelnya saya menggunakan dari sini semuanya, atau ebooknya juga ada. Buat yang mau beli juga ada linknya di bio. Oke. Linknya udah ditaruh di deskripsi buat yang mau beli. Oke, pertama kita cek di bagian outer loading di sini. Kalau ada yang merah, itu saya sarankan dikeluarkan ya. Entah itu yang nilainya 0,5 atau 0,6 ya, meskipun ada
ahli yang mengatakan itu boleh, tapi yang merah itu akan mengganggu ke pengujian selanjutnya. Jadi dipastikan itu harus hijau. Oke, atau yang kurang itu lebih better dikeluarkan. Oke, ini pertama di overloading harus lebih dari 0,7. Selanjutnya kita klik bagian construct reliability and validity. Nah, di sini Cronbach Alpha ya dan composite reliability ya untuk keduanya itu harus lebih dari 0,70. Sedangkan untuk AV itu harus dia tuh harus lebih dari 0,50 ya. Sorry, harus lebih dari 0,50 untuk AV. Lalu selanjutnya kita cek apa lagi? Kita cek discriminant validity. Nah, di sini. Oke, discriminant validity ini nggak lolos ya. Dia nilainya kurang, dia tuh lebih ya. Nilainya ada yang lebih dan ada yang kurang. Nah, ini nggak lolos. Gimana Kak kalau misalkan HTMT tuh nggak lolos? Ya balik lagi, ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita hanya untuk skripsi aja dan dosennya itu memang tidak nggak apa-apa atau no problem, itu nggak perlu dicantumin ya si discriminant validity. Atau coba kita cek bagian for knowledge-nya. Kita klik di sini. Sorry. Nah, ini ya. Di bagian for knowledge, kalau kita lihat ya, nilai atas itu harus lebih besar dibandingkan nilai yang bawah. Gampangnya kayak gitu. Nah, di sini for knowledge-nya lolos ya. Nah, contoh nih AR dengan AR itu harus lebih besar nilainya dibandingkan nilai for ledger pada variabel lainnya. Kayak gitu ya. Jadi cara bacanya tuh L. Nah, ini kalau kita lihat CR terhadap CR lebih besar juga tuh kayak gitu. Intinya yang atas ini harus lebih besar dibandingkan yang bawah. Itu cara cepatnya kayak gitu. Lalu kita cek bagian cross loading di sini. Nah, ini juga termasuk ke dalam discriminant validity ya. Cara bacanya sama seperti tadi ya. Intinya indikator terhadap variabelnya itu harus lebih besar dibandingkan nilai indikator pada variabel lainnya. Oke, kalau kita contohin satu nih ya. AR1 dengan variabel AR itu nilainya lebih besar ya, 0,907 itu dibandingkan pada variabel lainnya. Coba kalian cek. Nah, kayak gitu cara baca untuk si discriminant validity ya. Ada for ledger dan cross loading. Oke, kalian bisa pakai kedua ini. Setelah itu kita coba klik yang bagian collinearity ya. Ini masih termasuk author model. Kita klik. Nah, di bagian collinearity nilainya itu disarankan harus kurang dari 5 ya. Jadi kalau dia tuh lebih dari 5 maka dia merah. Nah, ini ada angka hitam gimana? Ya memang lebih baik itu di bawah 3 ya. Tapi 3 itu masih boleh. Yang nggak boleh itu di atas 5. Kayak gitu. Ini untuk collinearity-nya. Lalu kita cek lagi di sini di bagian R square. R square di bagian sini ya. Intinya semua cara bacanya udah di-upload, udah ada di deskripsi ya, udah ada di ebook dan di artikel. Buat yang mau panduannya kalian bisa order di deskripsi. Oke, ini si R square. Lalu ada, setelah itu kita cek lagi si F square-nya. Nah, ini ya. Nah, F square merah itu nggak apa-apa. Oke, karena ini arti merah tuh dia tuh sangat lemah artinya kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa ya. R square tuh intinya untuk R square itu nggak boleh minus aja angkanya. Kayak gitu. Ya, untuk F square dan R square pun jangan sampai minus. Ya. Setelah itu kita cek apa lagi? Oke, setelah itu kita kembali ya, jangan lupa di export. Nah, ini export as image. Nah, jadi dinamain ya. Atau boleh yang tadi juga kita export to Excel si datanya kayak gini. Nah, deh di bagian tadi ya, ini kita namain di sini misalkan PLS algorithm. Nah, kayak gitu. Ini masih rendering. Jadi kita tungguin aja. Nah, kalau udah dia nanti bentuknya seperti ini guys ya. Nah, jadi kita tinggal klik aja nih. Misalkan kita ingin nyari outer loading, kita tinggal klik sini. Lalu kita geser ke bawah sedikit. Nah, udah ada tuh ya. Oke, kita close. Kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Kita balik lagi ke PLS. Kita kembali, lalu kita yang sekarang adalah untuk ngecek uji hipotesis. Ya, atau boleh kalian blind folding dulu ya. Blind folding tuh untuk melihat uji chi-square ya, atau chi kuadrat. Nah, ini kita klik start calculation. Kita klik. Oke, nah hasilnya kita boleh klik yang ini langsung. Nah, ini ya hasilnya ya. Jadi untuk nilai chi-square itu memang yang ada nilainya ya, ini kan 0,0, nah sedangkan hanya 3. Nah, ini kenapa hanya ada 0,0 dan yang lainnya ada angkanya? Itu karena
hanya yang diberikan pengaruh saja atau terkena arah panah ya. Kalau kita balik lagi ke model, nah ini kan yang dikenain arah panah kan ada 3, 1, 2, dan 3, kayak gitu ya. Jadi makanya nilainya dia 0,0 yang si X-nya. Karena si variabel ini, yang si X ini itu kan variabel yang memberikan pengaruh. Nah, dia tuh tidak diberikan pengaruh ya, tapi memberikan, kayak gitu. Itu untuk chi-square. Sekarang kita ke bagian hipotesis, kita klik bootstrapping. Nah, di sini saya sarankan ya untuk subsampel itu memang disarankan dari hair itu 5.000 ya atau misalkan 2.000. Nah, itu ada di artikelnya kayak gitu. Nah, di bagian ini kita pilih nih, kita nih pakainya two tail atau one tail ya. Two tail atau one tail tuh gampang. Kalau dia nggak menyebutkan arah positif dan negatif, artinya dia two tail ya, kayak gitu ya. Jadi ini langsung kita klik most important factor, klik start calculation langsung. Ya. Nah, di sini kita langsung aja. Pertama, untuk melihat pengaruh langsung itu kita klik path coefficient. Nah, ini ya. Oke, ada berapa hipotesis yang diterima dan ditolak di dalam path coefficient-nya. Ini contoh kayak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 hipotesis di pengaruh langsung ya. Yang ditolaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya di pengaruh langsung 7 diterima dan 5 ditolak. Oke, sekarang kita ke spesifik indirect effect, kita klik di sini. Nah, ini pengaruh tidak langsungnya. Ya. Memang ini semakin banyak hipotesis itu akan semakin sulit ya. Tapi ini tuh udah terlalu over ya, terlalu banyak banget ya, apalagi untuk skala S1 dan S2 ini tuh udah banyak banget guys ya si variabelnya. Ini ada banyak banget ya hasil hipotesisnya. Jadi kita cara bacanya itu cukup kita melihat dari nilai tes statistik dan p-value ya. Sama aja baik path coefficient, pengaruh langsung ataupun yang pengaruh tidak langsung, itu sama aja cara bacanya ya. Nilai tes statistik harus lebih dari 1,96 dan nilai p-value harus kurang dari 0,05, maka dinyatakan variabel berpengaruh ya. Kalau yang pengaruh langsung ya langsung dia X ke Y. Nah, tapi kalau yang berpengaruh tidak langsung atau ada variabel intervening, yaitu contoh kayak gini. PS terhadap PI melalui AR. Nah, jadi kayak gitu ya. Semoga paham ya tahapan-tahapannya, karena gampang banget, tinggal klik calculate, udah hanya 3 tahapan ini. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Itu guys. Ya. Terkait bagian-bagian outer model dan inner model itu kalian bisa kunjungi TikTok ya, TikTok Research Q, atau kalian beli ebook yang tadi. Nah, paling kayak gitu aja ya cara cepatnya ya. Dan paling kayak gini aja videonya, like kalau kalian suka, dan kalian ingin konten apa lagi silahkan komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Thank you.